Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kerajaan ing Tanah Jawi. Isi singkat Serat Darmo Gandul. Ingatlah ketika kerajaan Majapahit diserang Raden Patah, Prabu Brawijaya melarikan diri bersama Sabdo Palon. Kemudian Sunan Kalijaga berhasil menemukannya. Serat Darmo Gandul merupakan serat yang berisi cerita tentang dialog antara tokoh-tokoh pada zaman dulu kala di Indonesia. Dalam serat ini pula didapatkan cerita berubahnya keyakinan Prabu Brawijaya dari agama Buddha beralih ke agama Islam. Akan tetapi karena Serat Darmo Gandul dinilai banyak pihak sebagai naskah yang bermuatan penghinaan terhadap Islam, maka serat tersebut dilarang beredar. Larangan inilah yang membuat Serat Darmo Gandul susah untuk diperoleh kembali. Kalaupun ada yang menemukan serat tersebut, biasanya masih asli berbahasa Jawa dan belum diterjemahkan ataupun sudah diterjemahkan, namun hanya potongan pendek saja. Akan tetapi alangkah senangnya karena kini telah ditemukan terjemahan lengkap Serat Darmo Gandul tersebut. Sunan Kalijaga sang negosiator ulung. Perjalanan Prabu Brawijaya sampailah di Belambangan. Karena merasa lelah, kemudian berhenti di pinggir mata air. Waktu itu pikiran sang Prabu benar-benar gelap. Yang ada di hadapannya hanya abdi berdua, yaitu Naya Genggong dan Sabdo Palon. Kedua abdi tidak pernah bercanda dan memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian Sunan Kalijaga berhasil menjumpainya. Sunan Kalijaga bersujud menyembah di kaki sang Prabu. Sang Prabu kemudian bertanya kepada Sunan Kalijaga, "Sahid, kamu datang ada apa? Apa perlunya mengikuti aku?" Sunan Kalijaga berkata, "Hamba diutus putra Paduka untuk mencari dan mengaturkan sembah sujud kepada Paduka di mana bertemu. Kalau memohon ampun atas kekilafannya sampai lancang berani merebut tahta Paduka karena terlena oleh darah muda yang tidak tahu tata kerama, ingin menduduki tahta pemerintah negeri, disembah para bupati. Sekarang putra Paduka sangat merasa bersalah. Adapun ayahanda Raja Agung yang menaikkan dan memberi derajat adipati di Demak, tak mungkin bisa membelas kebajikan Paduka. Kini putra Paduka sangat membawa pendosa lolos dari istana, tidak karuan di mana tinggalnya. Karena itu putra Paduka merasa pasti akan mendapat kutukan Tuhan. Karena itulah hamba yang lemah ini diutus untuk mencari di mana Paduka berada. Jika bertemu, mohon kembali pulang ke Majapahit. Tetaplah menjadi raja seperti sedia kala. Memangku mahligai istana dijunjung para punggawa, menjadi pusaka dan pedoman yang dijunjung tinggi. Para anak, cucu, dan para sanak sekeluarga dihormati dan dimintai restu keselamatan semua yang di bumi. Jika Paduka berkenan pulang, putra Paduka akan menyerahkan tahta Paduka Raja. Putra Paduka menyerahkan hidup dan mati, itu pun jika Paduka berkenan. Putra Paduka hanya memohon ampunan Paduka atas kekilafan dan mohon tetap sebagai adipati Demak saja. Adapun apabila Paduka tidak berkenan memegang tahta lagi, Paduka inginkan beristirahat di mana menurut kesenangan Paduka, di gunung mana Paduka ingin tinggal. Putra Paduka memberi busana dan makanan untuk Paduka, tetapi memohon
pusaka keraton di tanah Jawa diminta dengan tulus. Sang Prabu Brawijaya bersabda, "Aku sudah dengar kata-katamu, Said, tetapi aku tidak gagas. Aku sudah muak bicara dengan santri mereka, bicara dengan mata tujuh, lambil lamis semua, maka beliau matanya, menunduk di muka tetapi memukul di belakang. Kata-kata hanya manis di bibir, batinya meraup pasir ditabur ke mata, agar buta mataku ini. Dulu-dulu aku beri hati, tapi balasannya seperti kenyang buntut. Apa coba salahku? Mengapa negaraku dirusak tanpa kesalahan, tanpa adat dan tata cara manusia, mengajak perang tanpa tantangan? Apakah mereka memakai tatanan babi, lupa dengan aturan manusia yang utama?" Setelah mendengar bersabda sang Prabu demikian, Sunan Kalijaga merasa sangat bersalah karena telah ikut menyerang Majapahit. Ia menarik nafas dalam dan sangat menyesal. Namun yang semua telah terjadi, maka kemudian ia berkata lembut, "Mudah-mudahan kemarahan Paduka kepada putra Paduka menjadi jimat yang dipegang erat, diikat di pucuk rambut, dimasukkan dalam ubun-ubun, menambahi cahaya numbuat yang bening untuk keselamatan putra cucu Paduka semua, karena semua telah terjadi. Apalagi yang dimohon lagi kecuali hanya ampunan Paduka. Sekarang Paduka hendak pergi kemana?" Sang Prabu Brawijaya berkata, "Sekarang aku akan ke Pulau Bali, bertemu dengan Yai Prabu Dewa Agung di Kelungkung. Aku akan beritahu tingkah si Patah, menyia-nyiakan orang tua tanpa dosa, dan hendak aku minta menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil kembali tahta Majapahit. Adipati Palembang akan kuberi. Tanah Jawa yang aku angkat menjadi bupati, tetapi tidak tahu aturan. Ia berani memusuhi ayah dan rajanya. Aku akan minta kerelaannya untuk aku bunuh kedua anaknya sekaligus. Sebab pertama durhaka kepada ayah, dan kedua kepada raja. Aku juga hendak memberitahu kepada Hongte di Cina bahwa putrinya yang menjadi istriku punya anak laki-laki satu, tetapi tidak tahu jalan, berani durhaka kepada ayah raja. Ia juga kuminta korelakan cucunya hendak aku bunuh. Aku minta bantuan prajurit Cina untuk perang, akan kuminta agar datang di negeri Bali. Apabila sudah siap semua prajurit, serta ingat kepada kebaikanku dan punya belas kasih kepada orang tua ini, pasti akan datang di Bali, siap dengan perlengkapan perang. Aku ajak menyerang tanah Jawa, merebut istanaku. Biarlah terjadi perang besar, ayah melawan anak. Aku tidak malu, karena aku tidak memulai kejahatan dan meninggalkan tata cara yang mulia." Sunan Kalijaga sangat prihatin. Ia berkata dalam hati, tidak salah dengan dugaan Nyai Ageng Ampel Gading bahwa Eyang Bungkuk masih gagah mengangkai negara, tidak tahu diri, kulit kisut, punggung wungkuk. Jika beliau dibiarkan sampai menyerang ke Pulau Bali, pasti akan ada perang besar dan pasukan Demak pasti kalah, karena dalam posisi salah memusuhi raja dan bapak. Ketiga, pemberi anugerah sudah pasti orang Jawa. Yang belum Islam akan membela raja tua, bersiaga mengangkat senjata, pasti akan kalah. Orang Islam tertumpas dalam peperangan. Akhirnya Sunan Kalijaga berkata pelan, "Aduh Gusti Prabu,
apabila Paduka nanti tiba di Bali kemudian memanggil para raja, pasti akan terjadi perang besar. Apakah tidak sayang negeri ini rusak? Sudah dapat dipastikan putra Paduka yang akan celaka. Kemudian Paduka bertahta kembali menjadi raja, tapi tidak lama kemudian lengser ke Prabon. Tahta Jawa lalu diambil oleh bukan darah keturunan Paduka. Jika terjadi demikian, ibarat serigala merebutkan bangkai yang terus berkelahi hingga tewas, dan semua daging dimakan serigala lainnya. Ini semua berkehendak Dewata yang Maha Lebih. Aku ini Raja Bintara, menepati sumpah sejati, tidak memakai dua mata, hanya menepati satu kebenaran menurut hukum dan undang-undang para leluhur. Seumpamanya si Patah menganggap aku sebagai bapaknya, lalu ingin menjadi raja di mana dengan baik-baik istana Jawa ini akan kuberikan dengan baik-baik pula. Aku sudah tua renta, sudah kenyang menjadi raja, menerima menjadi pendeta bertafukar di gunung. Sedangkan si Patah menganiaya kepadaku. Pastilah aku tidak rela tanah Jawa dirajainya sebagai pertanggungjawabanku kepada rakyatku di belakang hari nanti. Mendengar kemarahan Sang Prabu yang tak tertahan lagi, Sunan Kalijaga merasa tidak bisa meredakan lagi. Maka kemudian beliau menyembah kaki Sang Prabu sambil menyerahkan kerisnya dengan berkata, apabila Sang Prabu tidak bersedia mengikuti sarannya, maka ia mohon agar bunuh saja saya, karena akan malu mengetahui peristiwa yang menjijikan itu. Sang Prabu melihat tingkah Sunan Kalijaga yang demikian tadi, hatinya tersentuh juga. Sampai lama beliau tidak berkata, lalu mengambil nafas dalam-dalam dengan meneteskan air mata. Berat sabdanya, Syahid, duduklah dahulu, kupikirkan baik-baik, kupertimbangkan saranmu, benar dan salahnya, baik dan buruknya, karena aku khawatir apabila kata-katamu itu bohong saja. Ketahuilah Syahid, seumpama aku pulang ke Majapahit, si Patah menghadap kepadaku, bencinya tidak bisa sembuh karena punya ayah Buddha, kawak, kafir, kufur lain. Hari lupa aku, kemudian ditangkap, dikebiri, disuruh menunggu pintu belakang, pagi sore dibokongi sembahyang. Apabila tidak tahu kemudian dicuci di kolam, digosok dengan ilalang kering. Sang Prabu mengeluh kepada Sunan Kalijaga, coba pikirkan Syahid, alangkah sedih hatiku, seorang sudah tua renta, lemah, tidak berdaya, kok akan direndam dalam air. Sunan Kalijaga memendam senyum dan berkata, mustahil jika demikian. Besok hamba yang tanggung, hamba yakin tidak akan tega putra Paduka memperlakukan sia-sia kepada Paduka. Akan halnya masalah agama hanya terserah kehendak Paduka. Namun lebih baik jika Paduka berkenan berganti syariat Rasul dan mengucapkan asma Allah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah, toh hanya soal agama. Pedoman orang Islam itu syahadat, meskipun salat diangkluk, jika belum paham syahadat itu juga tetap kafir namanya. Begitulah tentang dialog antara Sunan Kalijaga dengan ayahnya Prabu Brawijaya. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan kalian komentar di bawah ini. Terima kasih.